Ya, kembali dalam dialog luar studio pasca pemilu 2024 RRI Fakfak. Di kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu Pilkada Damai di Distrik Bomberai. Dan untuk membahas topik kita di kesempatan hari ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Saya perkenalkan kepada Anda. Yang pertama, Kepala Kampung Onim Jaya, Haji Ruslan Abdul Manaf. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan yang kedua, Kapolsek Bomberai, Ibtu Alexander Y. Waimbo. Pak Kapolsek, selamat datang. Ya, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Ibu Siti Yaroh, PLH Kepala Distrik Bomberai. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, topik kita adalah Pilkada Damai di Distrik Bomberai dan pelaksanaan pesta demokrasi telah dilaksanakan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif anggota DPRD sampai dengan anggota DPR RI dan juga DPD. Oleh karena itu, harapan kita bahwa sukses pelaksanaan pada pemilu 14 Februari lalu juga sukses pada Pilkada 27 November yang akan digelar beberapa hari ke depan. Saya pertama ke Pak Kepala Kampung. Tentu Bapak Kepala Kampung mengharapkan bahwa sukses Pileg dan Pilpres pada 14 Februari lalu juga terjadi sukses pelaksanaan Pilkada di 27 November nanti. Selaku Kepala Kampung, harapannya seperti apa untuk sukses pelaksanaan Pilkada ini? Terima kasih. Sebagai Kepala Kampung Onim Jaya, dalam pengamatan saya, Pilpres maupun Pileg yang kemarin, Iya. itu perbandingannya saya rasa sama. Iya. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan. Saya rasa itu saya menghimbau saudara-saudara kita, mari ikutin program pemerintah lewat KPU maupun Bang Waslu, khususnya di Kampung Onim Jaya, mudah-mudahan bisa tertib, aman, kondusif dengan baik. Saya rasa seperti itu. Tidak ada hal-hal yang negatif, karena kita sudah pernah menjalani pilkada sudah berulang-ulang kali. Saya rasa masyarakat itu sudah paham dan mengerti tentang pilkada. Besok itu tanggal 27 insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji Ruslan Abdul Manaf, terima kasih. Dan saya ke Pak Kapolsek, Ibtu Alexander Y. Waimbo. Tentu pengamanan yang dilakukan pada saat Pilpres dan Pileg pada 14 Februari lalu, apakah sama dengan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan 27 November besok ini? Pak Kapolsek, silakan. Ya, baik. Untuk sistem pengamanan baik dari Pilpres kemarin dan juga saat ini yang nantinya tanggal 27 menghadapi Pilkada ini, sistemnya sama. Sistemnya sama, yang artinya pengamanan itu tetap sistem melekat. Dan seperti mana satu polisi dan tiga anggota Limas. Ada perbedaan di sini, yaitu mungkin pada penyekatan. Penyekatan itu memang tidak di semua wilayah distrik, tetapi di mana distrik-distrik yang berhubungan, yang lintasan langsung dengan kabupaten yang lain, itu yang memang dilakukan penyekatan. Jadi misalnya kita di Kabupaten Fakfak, di beberapa distrik yang lain itu tidak. Distrik yang hanya kita lakukan itu adalah distrik Bomberai, karena lintas jalan nasional yang sangat menghubungkan, yang memudahkan untuk mobilisasi masyarakat itu bisa pulang pergi. Kira-kira seperti begitu. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Saya ke Ibu Siti, PLH Kepala Distrik Bomberai. Apakah DPT dari Pilpres dan Pileg kemarin sama dengan DPT Pilkada tahun ini yang dilaksanakan 27 November? Apakah sama, kemudian jumlah TPS-nya? Apakah masih sama atau seperti apa ini, Bu? Silakan.
Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah distrik tetap memantau bahwasanya dalam pemilu kada tahun ini tetap sama, dari jumlah TPS juga sama, jumlah pemilih tetap sama, cuma cara yang pemilihan akan sangat berbeda. Iya, karena, untuk kemarin banyak, ada yang banyak ini kertas cuma suara, dua kertas suara, pemilihan. Jadi sehingga lebih mempermudah masyarakat kita. Ya, kemudian tadi Ibu sempat sampaikan bahwa ada perbedaan dalam jumlah surat suara yang akan diterima oleh satu pemilih. Sebelumnya ada beberapa kurang lebih ada 4. Kali ini hanya ada 2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dalam hal ini PPD dan juga distrik bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak salah memilih pada 27 November nanti? Baik, dari distrik dan KPU dan Panwas otomatis sudah bersosialisasi ke masyarakatnya, juga bagian-bagian yang dimana punya kapasitas untuk mensosialisasikan itu sudah sampai ke masyarakat. Bahwasanya memang ini lebih mudah karena pemilih dapat kertas suara pemilihan Bupati Fak-Fak dan Gubernur Papua Barat. Jumlah TPS-nya Ibu apakah nanti sama dengan Pilpres dan Pileg atau ada tambahan atau justru berkurang jumlah TPS-nya? Tetap sama, 7 TPS. Artinya satu kampung 1 TPS? Iya, satu kampung 1 TPS. Jadi untuk distrik Bombray 7 TPS. Ya, saya ke Pak Kapolsek, kembali ke Pak Kapolsek, Pak Ibtu Alexander Y. Waimbo. Apakah pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres lalu 14 Februari lalu ada kejadian menonjol atau seperti apa ini Pak? Iya baik, untuk pelaksanaan kegiatan Pilpres kemarin itu ya untuk kejadian menonjol tidak, tetapi ada juga terjadi sedikit insiden terkait dengan masa pendukung dari paslon itu sendiri, yang mana mungkin yang merasa bahwa paslonnya suaranya lebih unggul, nah tidak menerima dan itu mungkin itu sudah biasa terjadi. Ya. Tetapi mungkin dari tadi apa yang disampaikan dari Ibu Distrik terkait dengan TPS, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa TPS kita kemarin itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang, khususnya untuk distrik Bomberai, yaitu kemarin ada 8 TPS dari 7 kampung. Saat Pilpres itu ada 8 TPS. Saat Pilkada ini ada 1 TPS yang dikurangi menjadi 7. Dan juga untuk jumlah pemilih atau DPT tahun kemarin lebih banyak dibandingkan dengan sekarang untuk Pilpres, untuk Pilkada saat ini. Jadi itu mungkin kendalanya di pemilih itu sendiri yang pindah domisili dan juga meninggal. Iya. Nah, itu yang berkurang. Jadi waktu Pilpres kemarin ada jumlah TPS yang jumlah pemilih yang meningkat, namun pada Pilkada ini justru menurun atau? Justru menurun. Tadi disampaikan bahwa bisa jadi sudah meninggal dunia atau pindah memilih. Iya, benar sekali. Iya. Kemudian Ibu Siti Yaroh, PLH Kepala Distrik Bomberai, tentu sosialisasi terus dilakukan oleh pemerintah distrik kepada seluruh masyarakat di 7 kampung yang ada di distrik Bomberai. Sosialisasi yang dilakukan ini apakah menggandeng dari pihak-pihak terkait dalam hal ini Panwas distrik dan juga PPD atau berjalan sendiri dari distrik? Izin kalau untuk sosialisasi sudah dari yang sudah diarahkan oleh Panwas ataupun KPU, ada bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk sosialisasi. Kita hanya monitoring, melihat dan memantau. Kemudian Pak Kapolsek, kembali ke Pak Kapolsek Bomberai, Pak Ibtu Alexander Y. Waimbo. Tadi disampaikan bahwa kejadian menonjol, katakan saja kejadian kerikil-kerikil kecil yang mengganggu pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres 14 Februari lalu. Harapannya bahwa pada pilkada ini semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti apa ini harapan dari apalagi ini faktor keamanan ini kan ada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Fak-Fak.
Iya, kalau kami dari Polsek memang kami sangat mengharapkan untuk pilkada ini tetap berjalan sukses. Eh, Tetapi dari mungkin yang kita tetap waspada juga, waspada juga terkait dengan pendukung paslon yang saat ini ya, yang dari dua paslon ini, yang intinya para pendukung itu tentunya pasti mereka mempertahankan prinsip masing-masing. Bahasanya punya saya yang menang. ya punya saya yang menang. Ya, artinya nanti ketika di TPS itu mereka malah menyalahkan petugas di TPS yang padahal ya itu realita yang terjadi. Hasilnya seperti itu. Dan ini memang harus perlu pengawalan ketat dari baik dari pihak kepolisian dan juga Panwaslu dan juga pelaksana PPD itu sendiri dan juga saksi-saksi yang ada, saksi-saksi di masing-masing TPS sehingga tidak menimbulkan konflik antara pendukung masa itu. Kemudian terkait keamanan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari aparat, dalam hal ini pihak kepolisian dan juga TNI yang bertugas di distrik Bomberai, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kepada masyarakat di distrik Bomberai dan juga distrik Tomage, harapannya seperti apa untuk ikut bersama-sama menjaga Kamtibmas ini di wilayah masing-masing? Ya, jadi kalau kami sudah jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan himbauan ke seluruh tokoh-tokoh elemen dan semua unsur bahasanya tetap bersama-sama kepolisian dalam menyelesaikan pemilu kada ini. Karena pemilu kada ini bukan miliklah polisi, tetapi milik kita bersama demi membangun negeri kita, khususnya Kabupaten Fafak, lebih khusus lagi distrik Bomberai dan Tomage. Sehingga harapan kami ketika ada hal-hal yang mungkin menyimpang dari situ, kurang puas, segera menyampaikan ke petugas sehingga bisa diselesaikan dan tidak mengganggu penyelenggara pemilu dalam pelaksanaannya nanti pada tanggal 27. Berarti pengamanannya masih sama dengan tadi disampaikan bahwa 1 TPS, 1 polisi dan juga 3 anggota Linmas. Iya, benar sekali, karena kami juga dibantu dengan BKO TNI yang dari luar, kemudian juga dari Koramil yang ada di sini, sehingga saya pikir untuk keamanan itu sudah sangat bisa lah. Ibu Siti, PLH Kepala Distrik Bomberai, sama seperti yang disampaikan kepada Kepala Kapolsek Bomberai bahwa keamanan ini bukan menjadi tugas dari pihak keamanan saja, dalam hal ini kepolisian dan juga dari TNI yang ada bertugas di wilayah distrik Bomberai dan juga distrik Tomage. Kepada seluruh masyarakat ini apa harapannya untuk sama-sama menjaga distrik Bomberai khususnya dan juga distrik Tomage agar sukses pelaksanaan pilkada sama seperti sukses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga anggota DPR baik daerah hingga ke pusat. Harapannya seperti apa nih, Ibu? Silakan. Harapannya pertama kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolsek Distrik Bomberai yang bekerja keras untuk menjaga keamanan dari persiapan pemilu kada sampai persiapan nanti hari H tanggal 27, sehingga kita bersama-sama menghimbau seluruh kepala kampung, elemen, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk menjaga kestabilan keamanan dalam pemilu kada tanggal 27 bisa berjalan lancar dan damai. Ya, itu tentu harapan seluruh masyarakat di Kabupaten Fafak dan juga khususnya di masyarakat distrik Bomberai dan di wilayah kerja dari Pak Kapolsek adalah distrik Tomage. Ya, untuk sekedar info kepada masyarakat ini, para pendengar dan juga penonton ini, bahwa jumlah TPS mungkin Pak Kapolsek tahu di jumlah TPS di distrik Tomage. Iya, kalau TPS di distrik Tomage berjumlah 9 TPS. 9, lebih banyak ya dari distrik? Iya, lebih banyak. Untuk distrik Bomberai sendiri 7 TPS. 7 TPS. Kalau untuk jumlah DPT sedikit tipis saja. Artinya kalau di Bomberai sini 1610. Kalau di distrik
Tomage itu 1628. Jadi 9 TPS tetapi tidak terlalu jauh beda dengan 7 TPS yang ada di kalau tadinya di Pilpres itu di distrik Tomage, distrik Bomberai itu 8 TPS tetapi suaranya lumayan lebih dari 1.800 Jumlah DPD. ya. Cuma itu tadi yang mana sudah ada yang pindah dan juga ada yang meninggal dan pindah TPS lain sebagainya sehingga itu berkurang. Ya, Pak Kapolsek dan juga Ibu PLH Kepala Distrik Bomberai, kita dibatasi waktu. Saya ingin kembali menyampaikan kepada memberikan waktu kepada Ibu dan Bapak untuk sukses pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November sama seperti sukses pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini. Yang pertama, kesempatan kepada Ibu PLH Kepala Distrik, himbauan kepada seluruh masyarakat untuk sukses pelaksanaan pilkada di Kabupaten Fakfak khususnya di Distrik Bomberai. Silakan. Baik, terima kasih. Himbauan kami dari pemerintah distrik, seluruh kepala kampung, seluruh tokoh masyarakat diharapkan dalam persiapan pemilu kada tanggal 27 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita sama-sama menjaga keamanan distrik Bomberai sehingga dalam pemilu kada tanggal 27 dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Siti Yaroh, PLH Kepala Distrik Bomberai. Kesempatan kedua kepada Pak Kapolsek Bomberai, silakan Pak Ibtu Alexander Y. Waimbo, himbauan untuk menjaga Kamtibmas dan juga sukses pelaksanaan pilkada khususnya di Distrik Bomberai dan Tomage. Silakan. Ya, saya selaku Kapolsek Bomberai dan Tomage mengharapkan ke seluruh lapisan masyarakat baik Distrik Tomage dan Distrik Bomberai untuk mari kita tetap bersama-sama menyukseskan pemilu kada pada tanggal 27 nanti, dan saya menghimbau dan mengajak masyarakat untuk jangan lupa tanggal 27 November agar datang ke TPS untuk memberikan hak suara demi pembangunan di negeri tercinta kami Bahamata, khususnya Distrik Bomberai dan Tomage. Terima kasih Pak Kapolsek Bomberai Ibtu Alexander Y. Waimbo dan Ibu Siti Yaroh, PLH Kepala Distrik Bomberai. Dan berhubung kita dibatasi waktu, saya akhiri dialog luar studio pasca pemilu RRI Fakfak. Terima kasih atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.